kan. Tapi kok kalau keuntungan itu ya kisaran per ekor itu bisa di 15.000 sampai 20.000 per ekor Untungnya ya Bang. keuntungan. Jadi kalau misalnya dalam per ekor. iya dalam per ekor. Iya. Jadi kalau kita melihara 1.000 itu bisa di angka 15 jutaan bahkan lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini hari kita memantau punya teman kita ke kandang DOC-nya. Oke, ayo teman-teman. Assalamualaikum. Salam. Sehat Bang. Sehat. Oke. Ini Mas Romi. Oke teman-teman, ini kita di kandangnya Mas Romi ya. Kita memantau diusi ayamnya kapasitas 1.500. Oke nih Mas Romi, kita mau bertanya. Nah, Ini ukuran berapa nih? 80. panjang. Panjangnya 3 meter ada nih ya. Panjang 3 meter, lebarnya 80-an. sekitar 70-80 lah. 70-80. Ini mulai 3 tingkat ya. Jadi teman-teman, di sini memakaikan katrol ya. Katrol, lantai juga katrol. Ini kalau ini menghabiskan berapa nih, Mas? Kalau ini katrolnya buat satu Semua kandang ya. Semua. Berapa paling kandang nih? sekitar ini doang. Nah, Ini paling sekitar 2 kilo. 2 kilo. Kurang lebih. Nah, 2 kilo. Ini berapa kandang nih semua nih? Ini ada 10. 10 kandang ya. Iya. Nah, jadi teman-teman, ini buat inovasi kita juga. Ini memakaikan terpal, nggak pakai katrol lagi ya teman-teman. Pakai terpal, depan aja pakai katrol, sampingnya juga katrol. Udah berapa periode nih, Mas? Ini udah 3 periode. 3 periode. Kemarin tuh Kemarin itu Kapasitas awal masuk berapa? 1.000 ekor. 1.000 ekor. 1.000 ekor. Oke teman-teman, ini nanti kita akan bincang lagi. Cuman kita lihat dulu di kandang pembesarannya. Ini masih kandang dilusinya. Kita lihat di kandang pembesaran lagi direnovasi. Ya. Oke teman-teman, ini kita sudah sampai di kandang pembesaran. Ini posisinya lagi direnovasi. Ini dulunya bekas kandang broiler atau ayam potong ya. Iya. Jadi ini Mas Romi, ini panjang berapa kali berapa nih? Ini sebenarnya ada 2 kandang. Panjangannya yang satu ada 30, yang satunya sekitar 35 meter panjangnya. Dan lebar itu sekitar 6 meter. 6 meter ya. Iya. Jadi ini nanti bakalan yang diusi yang kita lihat pertama tadi itu bakalan pindah kemari umur berapa hari itu? Itu nanti sekalian vaksin di umur 30 ataupun 35 hari baru dipindahkan ke sini untuk diumbar. Kalau yang di kandang rak itu untuk DOC. DOC ya. Ini kapasitas berapa nih Bang? Ini kalau Kandang ayam broiler kemarin bisa 3.000 ekor. 3.000 ekor kandang Iya. broiler. Tapi kalau di ayam kampung ini bisa 4.000 sampai 5.000 ekor. 4.000 5.000 ya.
Itu kelebihan sama kekurangan ayam boiler sama ayam kampung apa tuh bang? Ya, ya sebenarnya sama, tapi yang membedakan tuh harga pasar ya. Kalau ayam kampung itu dia netral harganya. Kalau jatuh pun tidak terlalu jauh harganya turunnya, dan naiknya pun ya bisa di angka 50 ribuan, di angka yang maksimal gitu. paling Paling rendah, tinggi gitu. paling rendah dia 35 ya. Paling rendah dia di angka 43 kemarin. Itulah harga paling murah. Ya kan gini bang, setiap pengusaha itu kan yang banyak dipikirin orang itu gimana cara pasarnya, pemasarannya itu gimana kan gitu ya. Lebih mudah boiler kah atau ayam kampung untuk pemasaran? Kalau pemasarannya tuh lebih mudah di ayam kampung. Kalau di boiler pun mudah juga, tapi harga itu beda. Bedanya tuh di saat harga ayam murah, ayam boiler murah, disitulah agen tadi, semua penangkap tadi, orang itu masing-masing ya, karena harga murah orang itu agak cuek. Jadi orang tuh bisa banting harga gitu. Terus jadi yang pertama kemarin itu tahap pertama ada berapa pertama tuh? Kemarin itu tahap percobaan di sekitar 1000 ekor. Udah terpanen kemarin di usia 80 hari, bobot rata-rata sekitar 1,20 kg gitu. 1 kilo lebih lah gitu. 1,2 ya. Iya. 1,2. Itu 1000 keluar semua bang? Atau ada yang mati? Atau Ada juga angka kematian itu sekitar 18 ekor. oh sedikit ya? Iya. Itu pakan full pellet. Jadi gini bang, ini kan skala besar. Kalau skala rumahan itu bang, skala rumahan pasarnya gimana bang? Pasaran ya lumayan sama aja, sekitar 45, 43 gitulah. Karena kan ikut pasaran. Pemasarannya lebih mudah kah atau Sama aja. Sama aja. Oh. Kadang kan orang yang rumahan ini kan kadang bingung bang, Ya nggak jauh mau beda. memasarkannya kemana kan gitu. Kalau untuk yang kapasitas besarnya kan lebih mudah ya mungkin kan bang. Iya. Tapi kalau di kampung dia ada juga yang model penangkap itu, penangkap kecil yang misalnya dia pengepul lah. pakai pengepul agen lah gitu kan. Oh iya iya. Betul. Pengepul itu bawa keranjang gitu kan, yang setiap pagi dia keliling. Tapi harga dia lebih di bawah lah gitu kan. Di bawah ya bang. Umur berapa bang sekarang? Umur 27 tahun. Oh, itu guys, ini baru pengusaha muda. Ya. Pengusaha muda, masih muda, udah main besar ya kan. Jadi teman-teman yang lagi pemula jangan takut. Iya. Jangan takut, katanya jangan takut pikir untuk angka kematian banyak. Jadi setiap kita yang bernyawa itu ya pasti ada matinya kan gitu. Jadi gimana solusinya, mungkin ada cara mencegahnya gimana. Iya. Ya sebenarnya kalau di ayam ini lah, di ternak ya kan, kunci awalnya ya modal, terus ya berani lah Iya, kan. betul. Berani. Tapi kalau nggak dicoba, sampai kapanpun kita nggak akan berani mencobanya gitu. Tidak tahu ya. Iya. Itu salah satu kunci ya kan. Berani mencoba ya bang. Iya. Kalau hasil akhir itu kan udah ada yang menentukan gitu. Penting kita berusaha dulu lah gitu. Ya itu poinnya. Ya. Usaha itu yang penting usaha dulu ya kan bang. Iya. Poin akhir nanti udah ditentukan rezekinya. Jadi ini lantai nanti diganti lagi nih. Ini kalau lantai ini dia direhab sedikit lah, nanti udah masuk nanti bambu hitam. Disisip sedikit kan. Jadi kalau misalnya udah oke, baru di ayam sana dipindahin kemari gitu. Itu bambu hitam itu apa tuh bang? Itu bambu hitam tuh dia bagus dia. Itu nggak dimakan bubuk. Oh, itu dia apa? Diawetkan gitu ya? Kalau dia bambu biasa itu dia harus direndam dulu, tapi kalau bambu hitam dia udah memang nggak dimakan bubuk lah gitu, lebih bagus tahan dia. Iya. Teman-teman, ini kandang bekas kandang boiler. Nah, jadi Mas Romi ini pindah ke ayam kampung, mencoba ke ayam kampung. Mungkin selama pengalaman Mas Romi ini teman-teman mungkin lebih menjanjikan di ayam kampung mungkin ya. Iya. Kalau perhitungan di ayam kampung ini enggak
nggak jatuh kali lah seperti ayam boiler gitu kan. Kalau penghasilan itu kurang lebih sekitar 15.000 sampai 20.000 per ekor. Dapat keuntungan. Iya, dapat keuntungan dari ayam kampung. Kalau di ayam boiler ya bisa juga dapat ya 5 ribuan ataupun 3 ribuan. Bahkan bisa juga kita tumpur. Lantaran harga itu kan nggak stabil. Ya, tergantung situasi ya. Iya, Mengikuti pasaran ya. ke pasaran lah. Masalah penyakit ini bang, ini kan kapasitas besar. Cara mengatasi penyakit itu gimana itu bang? Kalau penyakit itu kuncinya di awal. Di awal dari DOC itu dari bibit kan. Oh di sana tadi ya? Iya, diusahakan itu hangatnya harus betul-betul pas. Kalau bisa pakannya itu yang bagus, jangan sampai lembab. Kalau bisa harus dinetralkan semua, disemprot dulu sebelum masuk. Semprot itu apa bang? Si inspektan ya. Dikasih disinfektan supaya kuman-kuman itu hilang lah gitu kan. Vaksin bang? Vaksin yang awal masuk itu tetes. Oh awal masuk tetes. Jadi, Iya. 1.000-2.000 itu satu-satu ditetes bang? Iya, matanya ataupun matanya. hidungnya lah gitu. Itu Jadi- ada jual itu ya bang? Ada. Jadi ini tahap ketiga apa kedua nih? Ini kalau di ayam kampung ini di tahap ketiga. Apa bedanya sama boiler bang? Ya bedanya itu kalau di ayam boiler dia lebih cepat panennya. Kalau di ayam kampung ini dia sekitar 70 sampai 80 hari udah bisa panen gitu. Vaksinnya bang? Kalau boiler sama ayam kampung? Kalau vaksinnya itu ya di boiler itu tetes mata sama suntik juga. Sama vaksin gumboro di ayam boiler. Oh lebih banyak gitu ayam boiler? Ya gitulah, banyak juga. Perawatannya bang? Perawatan ayam boiler sama ayam kampung Lebih mudah di ayam kampung. Oh lebih mudah ayam kampung. Karena kita santai. Kalau di ayam boiler dia kan ya dari kecil tuh sampai umur 17 hari kita kasih atal. Oh Iya, atal itu kan harus hangat, jangan sampai lembab, jangan sampai basah gitu kan. harus benar-benar rutin ya? Iya. Jadi ini pengobatannya yang tradisional apa model kita beli di Kalau antibiotik sih kalau dijual di grocery itu, di toko-toko itu ya ada gitu kan. Tapi kalau buat buat rumahan bisa aja kita pakai kayak kunyit gitu kan. Tradisional ya? Iya, Herbal ya? gula merah gitu kan. Ada trik tersendiri bang yang banyak orang nggak tahu tentang vaksin atau pengobatan. Kalau triknya itu sih ya kalau di ayam inilah sama kayak manusia kan. Iya. Kalau banyak kita makan itu masih besar kan, apalagi makan malam. Iya. Kuncinya di waktu pengasihan makan itu di malam aja lebih banyak. Oh iya, Iya. Itu tips itu guys. Malam ya. Iya, Itu malam. nambah berat itu ya bang. Nambah bobot dia kalau malam. Jadi vaksin boiler sama vaksin ayam kampung hampir sama itu ya bang. Cuma Kurang lebih ya. Cuma lebih rutin ke ayam boiler ya. Iya, Ayam kampung kita lebih santai gitu ya. lebih santai kerjanya. Itu setelah dari DOC kandang di sana berapa hari tadi pindah bang? Sekitar 30 hari. 30 hari pindah ke kandang besar. Iya, itu bobot itu sekitar 3 on 4 on. Oh itu rata-rata 3-4 on Iya. pindahlah ke kandang besar. Setelah kandang besar nanti itu ada vaksin lagi bang. Itulah dia vaksin suntik. Oh baru suntik itu satu-satu juga ya suntik. Iya, satu-satu. Bisa di leher, di kepala ataupun di kaki lah gitu. Berapa kali itu bang? Sekali aja suntiknya. Sekali aja? Iya, Itu sampai nanti panen. iya. Jadi ini jenis ayam kampung Ini Q1. iya. Oke teman-teman, ini jenis yang dipakai Mas Romi ini jenis ayam kampung Q1 yang daerah Sumatera. Iya. Itu bang perbedaan mungkin banyak yang pemula peternak ini belum tahu beda-beda tipe-tipe ayam itu bang. Itu Q1 itu maksudnya gimana tuh? Bang? Q1 itu sama KUB itu bedanya kalau kebanyakan kalau KUB itu dia kebanyakan bulunya hitam, kaki hitam. Kalau Q1 ini banyak warna, kakinya kuning. Jadi setiap daerah itu
lain-lain permintaan, banyak permintaan. Dan daerah Sumatera ini banyak permintaan ya seperti kaki kuning. Oh, Jadi kebanyakan ya kayak Q1 tadi, angka Q1. beda sama Jawa ya. Beda. Kalau yang dari Jawa kita ambil itu apa Kalau itu? daerah Jawa itu kita bawa ke Sumatera, ya kadang-kadang ya kebanyakan tengkulak itu ya, banyak yang model gimana ya, banyak tingkah lah. Oh, Harga beda kan gitu. Alasannya sih ya tebal bulu kan gitu. untuk pakan bang, untuk pakan waktu DOC itu full pellet. Full pellet. Pelletnya jenis apa tuh bang? Kalau yang lomba yang DOC itu kita lebih bagus kita pakai yang pakan halus. Oh, yang halus. Iya, itu 311. Iya, 311. Nggak ada campuran bang. Enggak Itu ada. sampai umur berapa hari itu? Itu di umur 10 hari ataupun 15 hari kita udah bisa ganti pakan yang lebih kasar sedikit. 15. Iya. Setelah itu ya kita pakai pakan yang BR1 itu tadi aja. Yang agak kasar selanjutnya sampai panen, iya. sampai panen. Iya. Itu nggak ada campur-campurannya bang. Kalau campurannya itu kalau yang alami itu bisa kita campur kayak daun kates, Oh, sayur-sayuran pun bisa juga. itu apa itu bang? Apanya? Fungsinya dikasih Itu kalau kayak sayur-sayuran tuh kita supaya penghematan pakan, soalnya pakan itu kan harga lebih mahal gitu kan. Kalau sayuran itu kan ya selain mudah didapat, harganya pun dia lebih murah gitu. untuk siasati mensiasati untuk menghemat pakan ya. Iya. Jadi Mas Romi nggak ada tertarik untuk budidaya maggot atau budidaya ajola? Ya. Kalau di khususnya di kampung ini itu kan lalat itu semua. Kemarin itu karena saya nggak main ayam boiler kemarin, selain harganya pun di bawah, terus masalah lalat juga. Ya susah sama tetangga sekitar. Iya, masyarakat. Jadi kalau lalat itu bang, ayam boiler sama ayam kampung ini beda lalatnya. Ya lalatnya itu ya sama aja, kuncinya dari kebersihan semua kan. Tapi kalau di ayam boiler lalatnya itu banyak. Oh, lebih banyak Iya, ayam kalau boiler. di ayam kampung dia lebih sedikit. Ada tipsnya itu bang, buat biar Ya, nggak banyak lalat. kalau supaya jangan banyak lalat itu ya kuncinya kebersihan. Oh, cuma kebersihan aja. Iya. Ya. Obat-obat nggak ada itu ya. Ada, tapi dia setelah panen. Oh, setelah panen. Iya, Semprot gitu ya. semprot. Untuk pakan bang, untuk pakan dari awal abang main Diusin sampai panen. untuk kapasitas. Kemarin itu tahap pertama 1000 ekor. 1000 ekor itu menghabiskan Itu sekitar 45 sak. sampai umur Sampai umur 80 hari kemarin. 80 hari. Iya. Dia rinciannya dari masuk sampai panen per 100 ekor itu 4 sak setengah sampai 5 sak per 100 ekor. Itu full Itu pelet. full pellet. Pelet. Berarti kalau dia 5 sak itu 250 kilo. Iya, Berarti dia menghabiskan satu ekor itu 2 kilo, 5 iya. Untuk 2,5 pakan aja on. dia per ekor ya. per ekor. Itu sudah mencapai 1 kilo daging. Bisa 1 saon, bisa 1,2, tapi rata-ratanya sekitar 1 kilo 20 kemarin. Abang ngambil bibit DOC dari mana bang? Ini kemarin itu saya dari teman, tapi lambat laun kayaknya saya buat tetasan sendiri, buat DOC juga. Itu kalau tetasi sendiri lebih menghemat kita ya. Iya, selain menghemat kan, lagi pun kita khususnya menghemat biaya lah gitu, Mengurangi biaya. mengurangi biaya. Itu bibit tetap dari Sumatera ya. Iya, Dari apa Jawa sama Sumatera sama aja kan perawatannya. sama. Tapi kalau untuk harga, ya pasti semua tempat itu beda-beda gitu. Beda-beda ya, tergantung tempat ya. Kalau Iya. harga. Ini sekarang kita bicara keuntungan, Bang. Keuntungan. Kira-kira kalau kapasitas 1000-2000 itu kira-kira keuntungan rugi sama untungnya itu berapa bang? Kalau ayam kampung ini mudah-mudahan belum pernah rugi lah kan. Tapi kalau keuntungan itu ya kisaran per ekor itu bisa di 15.000 sampai 20.000 per ekor.
untungnya ya bang. keuntungan. Jadi kalau misalnya dalam per ekor. iya dalam per ekor. Iya. Jadi kalau kita melihara 1000 itu bisa di angka 15 jutaan bahkan lebih. Oh, Iya, menjanjikan bang ya. lebih menjanjikan. Oh, berarti kalau ayam boiler itu agak apa ya bang? Agak lebih sedikit ya. Iya. Kalau di ayam boiler ini dia kenanya dia pas hari-hari besar. Oh, di Contohnya situ kayak tahun meledaknya. baru ya. Jadi kemarin Mas Romi ini di ayam boiler udah berapa tahun? Itu kemarin dari tamat sekolah di tahun 2012. 2012 2012 sampai sampai 2000 di 2020 kemarin baru berhenti main ayam boiler. Dari umur 18. Umur 18 tahun 19 tahun lah kalau nggak salah. Memang pengalaman diacung jempol. Iya. Jadi Mas Romi ini pengalamannya di ayam boiler udah ada ilmunya. Jadi Mas Romi ini mencoba di ayam kampung ya. Iya. Ayam kampung. Jadi di ayam kampung ini betul-betul menjanjikan lah. Lebih menjanjikan lah gitu. Soalnya kalau di ayam boiler ini dia naik turun. Harga. Iya, naik turun. Tergantung pasarnya dia. Iya, tergantung pasar. Nah, jadi kemarin Mas Romi pengambilan bibit per ekor berapa tuh? Kemarin pengambilan bibit di angka Per ekor 7.000. 7.000. 7.000. Satu ekor. Iya. Per ekor. Tergantung apa sih? Tergantung DOC-nya ada yang 8.000, ada yang lebih murah juga. Itu dari DOC bang, nggak apa banyak yang ada yang cacat atau gimana bang? Kalau yang cacat itu yang paling yang kaki kering dia. Kalau yang kaki kering itu dia ya susah jalan. Itu ada harapan dia hidup. Kemungkinan susah. Oh susah ya. Lebih bagus kalau bisa dia diasingkan lah gitu kan, jangan digabung. Jadi dalam 100 ekor itu minimal 1 ekor pasti ada mati. Ada. Banyak juga ya. Iya. Namanya benda hidup pasti ada yang mati. Iya, iya. Itu nanti waktu pengambilan itu disorter dari sana atau kita dapat apa adanya itu bang? Itu ya dari PT. Dapat apa adanya itulah ya, kita yang nyoter ya. Tapi dia untuk jaga-jaga angka kematian itu per kotak itu dikasih bonus 2. Oh, Jadi dia kalau per kotak 100 berarti dia isi 102. dua. Iya. Jadi setelah udah main banyak di situ, terpikir untuk main di mesin tetas juga ya bang. Iya. Jadi ada bakalan nanti Buat buat indukan ayam berapa tuh? telur ya, indukan bang. Hmm? Buat bakal indukan berapaan tuh? Rencana sih ini kan kandang kan banyak luas kan di sekitar sini sudah dipagar. Rencananya buat indukan tuh sekitar 500 sampai 1000 ekor. Jadi dia mutar terus. Selain buat dijual DOC juga, Iya. terus buat di pembesaran juga. Ini luas berapa bang kandang? Ini luas kandangnya ini itulah 6 meter, panjang 30, ada 2 kandang ini. Tapi kalau lokasi di belakang ini kurang lebih ada 3000 meter. 3000 meter ya. Iya. Besar ya bang. Berarti berapa rantai itu? 6 rantai. 6 rantaian, sekitar 6 rantaian. Kurang lebih 6 rantai lah gitu. Oke teman-teman, ini kondisi kandangnya seperti ini teman-teman. Mungkin ini Masih tahap renovasi ya. renovasi, mungkin nanti umur 25 hari atau umur sebulan nanti bakal dipindah di kandang pembesarannya. Ya ini bakal dikatrol ya. Iya. Di ini semua ditutup semua. Usahakan ya ada yang buat katrolnya juga sama penutup tenda. Jadi ini nanti di sini Mas Romi menggunakan manual apa otomatis air minumnya? Air Tempat otomatis. minum. Cuman pakan aja lah yang manual. Untuk kelembapan bang, suhu Kalau suhu di sini lebih apa ya? Lebih dingin. Oh lebih dingin ya. Iya. Soalnya kalau untuk ayam pembesaran tuh kalau bisa hawanya itu jangan terlalu panas juga. Oh gitu. Jadi kira-kira habis berapa nih bang abang renov? Kalau renov ini ya
ada sebagian kayunya yang diganti, kayak atap-atapnya juga diganti, kurang lebih sekitar di angka 10 jutaan, sama lantainya juga. Ini karena udah ada kandang tinggal renov aja ya bang. Iya. Dulu abang total buat kandangnya berapa bang habis bang? Dari nol. Ini kemarin kapasitas 3.000 ekor, sekitar 90 jutaan kalau nggak 90 salah. ya bang. Iya. Itu balik modal bang. Mudah-mudahan balik. Kemarin itu 3.000 ekor, kalau kita dapatnya 5.000 aja per ekor itu bisa dapat 15 juta gitu kan. Iya. Itu di ayam boiler. Iya, di ayam boiler. Ayam boiler itu udah menguntungkan ya kan. Iya. Apalagi dia. Jadi Mas Romi tertariknya di ayam kampung apa sebabnya? Kerjanya lebih santai. Terus kalau lingkungan itu kan kayak masyarakat itu kurang apalah, Iya, terganggu. kurang mengganggu gitu Iya. kan. Kalau ayam boiler lalatnya ya banyak. Ini kalau ini namanya apa nih bang? Seni umbaran apa gimana? Ini namanya kandang panggung. Kandang panggung. Iya. Kalau CH dia cloud house dia memakai blower di belakangnya, tertutup rapat lah semua. Ya itu. Jadi ya. Mas Romi ketinggian dari bawah ke atas berapa itu? Ada berapa meter? Kalau ketinggian itu kalau bisa di 1 meter lebih, kalau bisa 2 meter. Dia makin tinggi, amoniaknya tuh makin makin kurang dia di atas. tidak naik, ya. Iya. Soalnya kan kalau kandang panggung itu dia kotoran di bawah. Betul. Itu bedanya bang, umbaran yang di tanah sama yang panggung ini kelebihan dan kekurangannya apa bang? Ya sama aja gitu kan. Kalau yang di tanah itu ya dipagar juga dindingnya ya kan. Tapi kalau yang beda kan tuh yang masyarakat punya itu dia diumbar, dia makan sendiri, cuman sekedar dikasih makan itu panenannya bisa sampai 4 bulan 5 bulan. Oh, kalau Iya. panggung? Kalau di panggung kita pelihara sendiri, kasih makan sendiri, itu lebih cepat gitu. Oh, Perkembangan. Iya, kembali perkembangan. lebih cepat ya. Paling lama pun 3 bulan. Iya, Berarti- paling lama dia 3 bulan. Lebih sehat ya bang. Mudah-mudahan lah kalau ayam dari luar masyarakat tuh kan ayamnya kan keliling sana, keliling sana, keliling sini. Buat virus lah ya. Iya. Kadang kan gitu bang, ada juga sebagian peternak itu dibuat kandang besar, diumbar di tanah, nanti malam dia sore dimasukin kandang lagi, gitu kan ada. Itu lebih repot. Oh, itu lebih repot ya? Iya. Soalnya pun dulu pernah juga. Ini kan keliling sekitaran pagar semua kan, belum ada kandang inilah ya kan. Iya, Itu kemarin kan lagi kecil di kandang box, iya betul. baru udah umur 1 bulanan dilepas. Itu kurang kurang Efektif. optimal dia, kurang efektif dia jaganya, ngurusnya. Betul. Soalnya kalau di kandang ini kan dia lebih kelihatan, lebih nampak gitu. Lebih bisa kita lihat ya kan? Iya. Oke, mungkin gitu aja ya Bang Romi ya. Makasih waktunya ya. udah Sip. mau diwawancara. Inilah guys, pengusaha muda yang ada di desa kami. Masih muda, udah usahanya mantap, keluarga mantap, semua mungkin pokoknya oke semuanya. Jadi Mas Ari dia pemain ternak rumahan, skala rumahan, dan Mas Romi ini skalanya lebih besar lagi. Iya. Tapi sih kalau misalnya ini kandang udah siap, kemungkinan untuk periode berikutnya masuk di sekitar 5.000 ekor. Oh, main lebih apa lagi ya? Iya. 5.000 ekor. Berarti kandang tambah deh, Bang. Kalau kandang ini kan makanya direhab supaya bisa masuk 5.000 ekor tadi. Oh, berarti ini memang udah bisa kapasitas 5.000 ekor ya? Udah. Itu ada juga kanibal, Bang? Kalau yang kanibal itu ya awalnya dia bermain-main ayam itu kan, terus ada sedikit bekas luka gitu kan, berdarah aja, itu ya dipatokin sama kawannya. Itu yang perlu kita jaga. Iya. Kuncinya sih sebenarnya kalau ayam itu jangan sampai lapar. Iya. Kalau kelaparan dia ya makan kawan dia sendiri. Oh, Iya. betul. Itu jangan sampai lapar ya. Jadi mungkin antara skala rumahan sama skala besar hampir sama-sama aja ya. Iya. Tergantung mau main berapa ya. Tergantung modal. Tergantung modal ya. Iya. Tergantung modal. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Sekedar sharing, sama-sama kita belajar.
Kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah, nanti kita tanyakan sama ahli-ahli ini. Ya. Itu aja, jangan lupa subscribe BJK Farm. Salam peternak Indonesia. Oke, makasih Bang Romi, makasih Bang Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.